Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Rizky Sutrisno dengan NRP 5025231207. Di sini saya mau melakukan demo untuk hasil aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasi yang saya buat itu aplikasi money management atau bisa dibilang kayak money tracker gitu buat yang tujuannya itu saya memilih tema aplikasi custom ini karena dari problem saya sendiri itu saya sangat biasanya itu sangat susah untuk permasalahannya itu susah men-track duit duit pengeluaran sama pemasukan per bulan gitu. Jadi biasanya kan kalau mahasiswa itu sudah terlalu kadang ada beberapa yang banyak kegiatan jadi rada susah men-track manual untuk pengeluaran sama pemasukan income duit per bulan. Jadi kurang lebih ya itu adalah background yang saya gunakan sebagai tema yang ingin sebagai tema yang saya gunakan untuk project aplikasi saya itu money management application atau bisa money tracker lah tujuan fungsinya. Di sini untuk video demonya mungkin akan saya bagi beberapa part, mungkin 2 atau 3 part karena di sini takutnya nanti durasinya terlalu panjang dan nanti malah tidak bisa saya malah kesulitan waktu proses uploadnya. Jadi mungkin di part satu ini saya hanya akan tadi sudah menjelaskan apa tentang konsepsi aplikasi saya yang dia itu cuma ya monitoring pengeluaran sama masukan user setiap ada transaksi gitu. Tapi di sini dia jadi kayak dia aplikasinya lebih ke mensimplifikasi aja cara buat monitoringnya tuh. Jadi tinggal ada proses input history transaksi dan lain-lain dan juga bisa digunakan untuk sebagai budgeting reminder gitu. Jadi kalau bisa juga buat planning budget di bulan ini berapa gitu. Itu nanti bisa nanti ada kiriman email buat warning kalau budgetnya udah melebihi batas. Karena terkadang saya sendiri pengalaman saya ya itu kadang merasa kayak duit duit bulan di ATM saya si saldo ATM saya tuh masih sisa di akhir bulan tapi ternyata budgeting saya tuh udah melebihi batas bulanan gitu. Tapi itu karena saya tidak punya aplikasi yang cocok buat nge-tracker jadi ya di sini saya gunakan sebagai tema aplikasi saya saja. Ya, lanjut aja tadi penjelasan kalau demo pertama ini saya mungkin hanya akan melakukan run aplikasi ya, terus melihatkan fitur-fitur yang sudah saya buat dan untuk selanjutnya itu seperti penjelasan codingan dan codingan backend dan front end itu mungkin mungkin saya pisah juga nanti penjelasan demo codingan backendnya sama penjelasan demo codingan front end karena proses pembuatan aplikasinya cukup banyak ya jadi cukup banyak file yang harus saya demokan. Jadi mungkin itu akan saya lanjut di part 2 dan part 3 atau mungkin hanya part 2 saja. Nanti saya lihat dulu durasinya waktu saya demo. Jadi ya demo satu ini saya mulai untuk menjalankan aplikasi saja. Sini saya tunjukkan dulu. Nah, ini VS Code saya. Sebentar, saya coba ini cek pindahkan dulu biar saya lihat. Ya, ini harusnya sudah terlihat ya muka saya juga. Nah, di sini kalau dilihat nih saya di folder di project saya ini ada 3 folder yaitu backend, docs sama front end. Ya, di sini saya kasih background dulu proses apa cara saya mengerjakan tugas ini. Jadi karena requirement yang dibutuhkan kemarin itu cukup banyak dan sebenarnya requirement itu sudah pernah saya kerjakan dan sudah pernah dikerjakan di tugas mingguan-mingguan sebelumnya ya. Kan tugas mingguannya itu bertahap kalau saya ingat saya itu bertahap per minggunya itu jadi kayak pada minggu keberapa itu ada tugas implementasi JWT, pada minggu keberapa tugas implementasi storage lokal, server storage lokal yang bisa menggunakan Prisma atau MongoDB ataupun yang lainnya. Jadi saya untuk base modelnya itu saya menggunakan tugas dari minggu terakhir yang sudah dikerjakan. Ya, tugas tugas terakhir bukan di minggu terakhir ya, tugas mingguan terakhir itu tugas 11 di situ tuh mempraktekkan untuk storage S3. Jadi kemarin tuh ada 2 versi storage S3 sama storage multer. Storage multer tuh ya storage lokal biasa. Karena itu base-nya itu dia sudah menerapkan JWT, udah menerapkan storage lokal dan sudah menerapkan semua kriteria basicnya itu karena tapi itu konteksnya masih aplikasi kalau nggak salah itu aplikasi postingan gitu jadi aplikasi mirip-mirip mengcopy X gitu
Nah, itu jadi saya menggunakan base projectnya itu base modelnya itu dari aplikasi itu, dan nah, saya modifikasi jadi aplikasi punya saya, karena makanya di sini saya folder backend sama front endnya terpisah karena saya mengikuti base modelnya yang dari minggu 11 itu. Lalu untuk style web saya di sini, karena saya tidak terlalu mahir untuk UI UX sama stylenya, saya mengambil referensi dari internet juga untuk stylenya. Saya bisa sebentar kalau masih ada apa enggak ya. Saya lihatkan aja di ini. Saya mengambil salah satu referensinya itu dari website Tailwind ini, karena Tailwind ini salah satu provider template website. Ini saya ngambil yang model Next.js. Di sini nah ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini saya ngambil stylenya dan apa tema ininya, tema aplikasinya, for apa layoutnya, karena menurut saya ini lumayan cocok untuk aplikasi saya. Jadi saya mencoba menerapkan layout apa style aplikasinya itu seperti contoh Tailwind ini. Terus saya balik lagi. Kayak di sini tech stacknya yang saya gunakan seperti yang diminta, backendnya harus pakai Next.js. Untuk front endnya saya menggunakan Next.js karena ya seperti saya bilang tadi, saya base modelnya itu menggunakan tugas tugas terakhir yaitu tugas ke-11, itu dia front endnya menggunakan Next.js. Jadi saya mengadaptasikan dari penerapan Next.js-nya itu. Ini bisa dilihat file isinya itu, saya mulai dari backend aja. Ini coverage test end ini hasil pekerjaan terakhir saya, yaitu melakukan tes dengan coverage minimal 70%. Lalu di sini ada node modulnya, di sini ada Prisma database-nya. Ini SRC tempat semua file file fitur-fitur dan file inilah. Tapi intinya itu kayak fitur file komponen dan lain-lainnya gitu. Ini folder test dan folder upload tempat storage servernya ya. Storage server lokalnya. Ini kalau dilihat tesnya cuma ada dua, sama ada file coverage. Source-nya sini ada beberapa fitur apa folder fitur saya. Terus di sini ada Prisma, ada migration-nya. Prisma ini database-nya, sini database-nya. Ini saya hanya overview saja ya, tidak saya jelaskan sampai dalam, itu nanti di video kedua. Di docs ini ada dokumen tes. Ini sebelum saya ganti ya, belum saya upload, nanti mungkin setelah video ini saya upload buat ini. Kalau nggak salah dimintanya itu PDF, jadi nanti saya belum saya ubah, nanti saya ubah PDF-nya. Terus di bagian front end tuh sini ada source sama node modul lah ya, karena dia menggunakan Next.js dari base model saya kemarin. Sini ada komponen, isi komponennya, konteks, library, page, style dan utils. Style dan page-nya ini tempat halaman-halaman yang ada. Ini saya ada beberapa, karena saya money management ya, jadi kayak money tracker gitu. Sebenarnya saya itu page-nya sebenarnya saya ada kesulitan waktu saya baca ulang requirement-nya, itu membutuhkan multiple role kan, karena ini aplikasinya saya berdasarkan dari keresahan saya sendiri. Jadi saya hanya berpikir kalau saya bakal buat aplikasi yang bisa saya gunakan sendiri, jadi role-nya itu hanya user saya sendiri gitu kepikirannya waktu itu. Jadi waktu itu saya sedikit kebingungan untuk multiple role bisa saya tambahkan role apa di aplikasi money management, sedangkan ini kan hanya aplikasi monitoring pribadi gitu ya. Jadi akhirnya saya berkeputusan untuk mengambil multiple role-nya, itu adalah role admin. Di sini role admin sendiri itu dia hanya berfungsi sebagai monitoring aja sih, soalnya ya saya seperti keresahan saya tadi ini, aplikasinya fokus ke role user aja soalnya, jadi nggak ada kepentingan role admin gitu. Makanya di sini saya tambahkan role admin itu hanya sebagai monitoring aja, jadi kayak monitoring jumlah transaksi yang sudah dilakukan di aplikasinya, jumlah user yang sudah ada, yang sudah aktif di aplikasinya, dan lain-lain lah. Pokoknya itu pure monitoring aja, tanpa ada, oh ya, tanpa ada kayak kayak edit edit aplikasinya gitu. Karena ya tadi itu aplikasi ini hanya individual dari keresahan saya saja. Mungkin itu sedikit overview juga dari project aplikasi saya. Nah, ini saya ini page-nya sudah ada beberapa page. Di sini ada library yang digunakan, error handler, authentication, sini komponen layout, dashboard dan lain-lainnya sudah saya buat di sini. Ini juga nanti akan saya buka satu-satu, saya demokan satu-satu, itu nanti di video waktu saya demo bagian front end ya.
Di sini ya kurang lebih untuk struktur folder aplikasinya kurang lebih seperti ini tadi sudah saya tunjukkan. Ini langsung saya coba run saja. Ini sebentar saya pindahkan dulu. Terus nah ini backendnya udah berhasil jalan ya. Sebentar saya tambah terminal lagi buat front endnya. Oh ya mungkin sama oh iya sama ini aja deh, sama database Prisma Studionya ya biar terlihat nanti proses hashing passwordnya. Ya nanti di database ini saya juga akan overview databasenya di sini saja ya, di video pertama ini aja. Karena video kedua dan ketiga nanti saya memang akan pure untuk menjelaskan backend, apa mendemokan backend dan front end yang saya gunakan. Jadi untuk bahasan lain akan saya coba masukkan ke video satu ini ya. Nanti mungkin makanya jadi mungkin konteksnya bakal sedikit loncat-loncat karena saya juga tidak ada catatan buat apa yang ingin saya bahas. Jadi kalau saya kepikiran sesuatu yang di luar konteks backend sama front end, nah, intinya konteks aplikasinya mungkin saya akan demokan di sini juga. Ini Prismanya udah jalan, saya coba running yang front end. Sebentar, ini taruh. Oke. Sebentar ada typo. npm. Oh, sebentar. Ini apa? Sebentar. Oke, maaf sebelumnya ini saya pause sebentar tadi soalnya ternyata ada modul yang sebelum saya download. Karena ini saya mindahin foldernya baru saya pindahin. Ini tadi itu ya modulnya ada yang hilang, saya baru install pnpm lagi sama modul recharge saya. Ini udah jalan ya. Mungkin sebelum saya tunjukkan itu, nih sebentar saya mungkin display aja nggak apa-apa sih. Ini saya tunjukkan di database-nya. Ini udah ada tabel-tabel yang digunakan. Oh, database-nya belum saya masukkan sheet datanya ya. Sebentar, saya mencoba masukkan dulu sebentar, saya pause lagi. Oke, mohon maaf sebelumnya ini sudah saya migrate ulang ya database-nya. Backend-nya masih jalan. Ini saya coba tunjukkan, refresh dulu. Nah, ini database awal atau database sheet-nya sudah diterapkan ya. Ini ada 7 user, admin, dan ini beberapa user contohnya. Ini refresh token juga belum ada karena belum di login ya. Ini role-nya yang ini 3 itu admin, dimana cara menentukan admin tuh dia hanya terima @admin.com, dan untuk user dia menggunakan @gmail.com. Ya ini untuk overview database-nya aja, ini isinya. Ini semua hasil sheet-nya ya. Sekarang saya coba lihatkan aja untuk front dari aplikasi saya langsung aja ya. Di sini, oh sebentar, ini kayaknya buka link. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini untuk login. Ini saya coba lihatkan aja di Note. Di Note itu, nah ini catatan untuk akunnya saya. Dan ini juga bisa register ya, create akun. Ini coba saya create akun aja. Sini Gendava namanya. Rizky aja. Emailnya saya gunakan email saya. Passwordnya aku satu. Oke, di sini saya lanjutkan. Di sini passwordnya saya coba dulu ya. Misal saya tulis A3 kali, create account. Nah, di sini ada syarat kalau password minimal 6 kali. Coba saya A6 kali. A6 kali. Nah, di sini juga sebentar. 1 2 3 mana-mana. Oh ya, di sini udah ada muncul warning kalau harus password tuh ada satu uppercase sama satu number. Jadi saya coba misal aku 1 2 3, di sini A-nya udah kapital ya. Aku 1 2 3, saya create account. Nah, dia langsung masuk ke dashboard awalnya ini. Dan dia tidak ada data ini ya, datanya masih kosong ya, data akunnya, transaksi, kategori dan budgeting. Di sini fiturnya saya hanya ada 5 ini ya, dashboard untuk overview. Ini ada menunjukkan apa
laporan pengeluaran atau pemasukan ini bisa diganti model ini ya, model terang aja. Ini sama saya seperti saya bilang sebelumnya, saya gunakan ini ya, apa modul base modelnya yang ini, yang dari Tailwind. Sini ada laporan expense dan income, bisa difilter untuk ada tanggal apa. Di sini untuk melihat akun yang sedang aktif apa. Nih recent transaction, nih riwayat transaksi yang terbaru. Account di sini bisa add new account, nama akunnya apa, tipenya apa, apa ininya saldonya berapa, di sini currency-nya apa. Terus di sini transaction, di sini bisa create transaction, bisa difilter juga transactionnya. Di sini kategori, bisa nambah kategori, ini kategori expense atau income. Budget di sini untuk membuat budgeting ya. Di sini coba saya lihat nih kategori name dan apa ini ya sama ya. New transaction ini juga. Oh, ini transaksi hanya bisa dilakukan kalau sudah ada akun, karena nanti transaksi kan berdasarkan akun mau income atau keluar akun apa gitu. Budgeting ini juga bisa diedit, sudah budgetingnya ada apa aja, budget limit dan lain-lain. Profil, ini profil bisa diedit, sudah profilnya buat melengkapi misalnya edit mail dan nomor telepon, country, member since nih ya, ini cuma status, ini nggak bisa diganti, sama email juga nggak bisa diganti. Ini saya save. Saya coba aja ya, langsung sini coba saya buat akun, misal BCA aja. Sini saya pakai bank, inisial balance-nya saya pakai 100.000 deh. Saya satuannya 1.000 aja ya. Rupiah aja deh. Ya udah 100.000 deh, biar enak aja buat demonya. Ini 1 juta ya. Terus saya buat akun lagi, misal dompet. Ini tipenya cash, inisial balance-nya ya sama 1 juta aja deh. Terus transaksi ini bisa bisa dibuat nih, langsung saya coba praktekin yang budget aja ya, karena fiturnya sama sih, dari budget itu juga harus melakukan yang sama. Ini kategorinya bisa dipilih ya, all account ataupun dari account tertentu ya. Saya all account aja, misal education, budget limitnya 200.000 misal. Di sini saya buat, nah budget limit 200.000 di kategori education. Bisa dibuat lagi kategori lain, misal bill, tapi di sini khusus BCA saya buat 300.000. Ini 3 juta ya. Oh ya, ini 300.000. Nah, di sini tuh dia akan mulai terisi ketika saya memasukkan transaksi di sini. Oh ya, di sini juga coba aja di sekalian kategori, misal healing. Sini expense, create kategori. Nah, dia masuk kategori custom saya healing, dan di budgeting juga sudah masuk. Healing ini contoh apa, salah satu pilihan healing. Saya langsung aja di sini ya, new transaction. Dia tipe expense, amountnya dari accountnya dari BCA, education, amountnya mungkin 180 ya, 180.000 misal. Jadi dia nanti harusnya budgetingnya udah masuk ke kuning ya. Ini saya coba file foto, jadi saya foto apa ya, foto ini deh, foto random aja. Note-nya bisa coba create transaction. Nah, di sini dia udah terbuat transaction, receipt-nya ini nanti dia masukin receipt ya, foto receipt, atau ini foto contoh aja, foto random sih. Nah, ini udah ada keterangannya di bagian budgeting, dia udah muncul warning budgeting limit. Dan juga karena ini tadi saya masukkan pakai akun saya, ini akun pribadi ya, saya coba lihat di akun pribadi saya. Nah, dia sudah mengirim email warning ya, di sini email warning kategori education yang saya buat dengan budget limit 200 itu sudah melakukan spending 180, jadi sisa 20.000. Jadi untuk reminder budgeting yang sebenarnya itu yang paling saya butuhkan tuh sudah saya implementasikan juga ya. Ini juga bisa, meskipun coba pakai dompet ya, beda ini, tapi dia pakai kategori, maunya 300.000 ya. Meskipun dia melewati budget, dia masih bisa melakukan transaksi ya. Cuma memang batas budgetingnya yang sudah langsung habis ini ya, 240% melebihi. Nah, ya, nanti di sini muncul email lagi, budget exceed ya, budget melewati. Soalnya budget sudah terlebih batas gitu. Lalu yaitu untuk reminder email dan lain-lain. Ini profil dashboard, kategorinya tadi udah coba buat. Nah, ini saya coba langsung, nih chartnya udah muncul ya. Ini saya coba langsung ganti aja ya ke akun seedingnya, mungkin yang ini aja sebentar. Ini akun awal ya, udah dibuat. Nah, ini udah kelihatan base kategori, total balance, akunnya di mana, riwayat transaksi. Ini semua sudah masuk juga, budgeting juga udah ada, profil juga udah ada. Di sini ini data seeding ya, data seeding buat Prismanya. Jadi tampilan kalau misal sudah banyak transaksi akan seperti ini kurang lebih. Total balance, monthly income, monthly expense. Ini untuk semuanya seperti ini. Jadi untuk
model ya ini bisa gelap terang juga ya sesuai. Saya coba juga ngikutin yang ini konsep sini. Ini ya cuma untuk halaman user kurang lebih seperti ini. Jadi ini kriteria fiturnya itu ya cuma budgeting, kategori, transaksi, account dan dashboard ya. Lalu langsung saya pindahkan saja ke page landing buat admin. Ini kalau saya login menggunakan email admin yaitu @admin.com. Nah, dia page leadingnya akan berbeda. Dashboardnya akan berisi monitoring untuk total user, transaction, account, budget, total income dari aplikasi ini, total expense, sisa income. Ini 13 transaction. Ini untuk detailnya ada di sini. Misalnya user, ini ada user saya udah yang baru buat tadi, budget remaining 20.000. Terus ini ada user-user lainnya. Ini bisa ditampilin per berapa row karena ini baru 5 user ya, jadi nggak bisa next juga, nggak bisa row per page, nggak bisa diganti juga. Transaction history ini lebih ke history semua history aplikasi ya secara keseluruhan. Nah, di sini ada history ini story transaksi tapi dia hanya menunjukkan expense, income dan jumlahnya aja ya karena sisanya itu menurut saya itu merupakan informasi pribadi dan sebenarnya ini juga informasi pribadi tapi ini saya buat hanya sebagai penambahan fitur buat page admin ya. Sini ada alt type, income only, expand only, bisa difilter, bisa filter nama, misal saya filter Lisa dia hanya muncul yang transaksi Lisa, activity chart di sini untuk aktivitas expand dan income per harinya atau per range yang ditentukan. Di sini bisa play play filter. Di sini bisa diganti income doang, outcome saja, bisa semua. Terus profil sama sih sama kayak user, kurang lebih seperti itu. Ini ada administrasi profil juga. Ya kurang lebih hanya ini aja sih untuk page admin karena saya juga sebenarnya saya tidak membutuhkan page admin ya tapi karena projectnya requirement untuk multiple role jadi kurang lebih saya nambahin admin dengan fitur hanya monitoring seperti ini saja. Kurang lebih seperti ini untuk aplikasi saya. Ini untuk kita cek aja deh sekalian. Nah ini udah masuk juga data saya dan ini hashing passwordnya juga sudah ada, hashing token apa JWT token yang sudah di hash ini juga sudah ada setiap dia login. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Jadi ini untuk page admin dan page user ya. Ini untuk aplikasi money management saya yang saya buat berdasarkan ya kebutuhan dan keresahan saya untuk monitoring aplikasi ya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk demonya saya akan sudahkan di sini karena udah saya run ini ya, udah saya run dan sudah saya lihatkan juga dari mana saya mengerjakannya, dari mana saya mendapatkan temanya, bagaimana saya menyusun fitur aplikasi yang saya butuhkan dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk demo video pertama ini. Untuk video selanjutnya mungkin akan saya taruh di deskripsi YouTube-nya ya. Nanti akan saya masukin link untuk ke video selanjutnya. Video kedua dan ketiga ataupun jadi satu video untuk bagian penjelasan codingan backend sama front end ini. Kurang lebih segitu dari saya. Nanti untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan ke video selanjutnya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih, Pak.